Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kalau kita melihat bahwa akhir-akhir ini sering terjadi hujan deras dan bila itu di pagi hari, hal itu mengingatkan saya pada peristiwa tahun 2008. Waktu itu anak-anak saya masih kecil-kecil dan saya mengantar dan menjemput mereka dengan motor. Berboncengan, 2 di belakang dan 1 orang di depan. Saya melakukan itu secara rutin karena itu adalah tugas saya berhubung suami saya bekerja di luar kota. Sebenarnya berkali-kali suami saya sudah menasihati, mendorong dan memotivasi agar saya mau belajar menyetir supaya saya bisa memakai mobil yang ada di rumah untuk mengantar dan menjemput anak-anak sekolah. Tetapi saya merasa berat untuk melakukan itu. Karena saya merasa bahwa saya tidak bisa belajar menyetir dan saya merasa saya tidak mampu untuk bisa mengendarai mobil. Hal itu terlalu besar buat saya. Kemudian pada suatu pagi, di pagi hari, langit sudah kelihatan gelap dan mendung. Seperti biasa saya mengantar anak-anak ke sekolah. 2 di belakang dan 1 orang di depan. Ketika sampai di tengah jalan, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Kami semua basah kuyup dan akhirnya demi keamanan saya menepi dan kami berteduh di emperan sebuah toko. Saya melihat anak-anak saya kedinginan dan bajunya basah. Tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali menghibur mereka. Dari kejauhan saya melihat ada seorang ibu menyetir mobil dan kelihatannya dia mengantar anak-anaknya sekolah. Ibu itu berbicara dengan tenang dan anak-anaknya ada di samping dan di belakangnya. Pada waktu itu tiba-tiba saya memiliki imajinasi. Seandainya saya bisa seperti ibu itu menyetir mobil, tentu kejadian ini tidak akan terjadi. Anak saya bisa berangkat ke sekolah tanpa kehujanan, baju basah, dan kedinginan. Dan mulai pada saat itu seperti sebuah titik balik bagi saya. Dan saya memiliki keinginan, ya Tuhan, saya mau inilah saat yang terakhir saya mengantar mereka ke sekolah, kehujanan, basah, dan dingin. Saya harus bisa setir mobil supaya saya bisa mengantar anak-anak saya dengan aman dan nyaman. Kemudian keesokan harinya saya langsung kursus setir mobil. Dan 2 minggu kemudian saya bisa setir mobil dan mengantar anak-anak saya sekolah. Sejak saat itu mereka tidak pernah kehujanan di jalan. Apakah saya tidak pernah merasa ragu-ragu dan takut ketika saya mulai belajar? Apakah saya tidak khawatir ketika dalam proses saya belajar? Tentu saja perasaan ragu-ragu itu sering datang. Perasaan tidak percaya bahwa saya bisa itu sering datang. Tetapi untuk manfaat yang lebih besar, saya tetap maju untuk belajar setir mobil. Dan pada proses itu, saya sudah menabrak banyak hal. Menabrak tong sampah, menabrak sapi di lapangan, menabrak tiang lapangan voli, dan berkali-kali mobil masuk bengkel. Tetapi saya menyadari itu adalah sebuah resiko dari sebuah pilihan. Dan saya merasa oke dengan itu. Di dalam Alkitab, kita mengenal banyak tokoh yang memiliki iman yang besar, kuat, teguh, dan keyakinan untuk dapat melakukan sesuatu sebagaimana tugas yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Kita mengenal Ayub, Abraham, kita juga mengenal Paulus, Petrus. Tetapi ada seorang tokoh Alkitab yang sangat mengesankan saya, yaitu Musa. Musa secara khusus diberi tugas oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Pada waktu itu tidak serta-merta Musa menyanggupi apa yang Tuhan inginkan dari dirinya. Ada saatnya di mana berkali-kali Musa merasa ragu-ragu, merasa tidak yakin bahwa dia bisa dan merasa khawatir. Hal ini diekspresikan melalui Keluaran 4 ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Tuhan, mengapa engkau tidak menyuruh orang lain saja? Karena dia lebih pantas. Kemudian, ketidakpercayaan itu juga diungkapkan Musa melalui Keluaran 3 ayat 11.
"Siapakah aku ini Tuhan? Maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir." Musa merasa dirinya kecil, kerdil, tidak akan sanggup kemampuannya untuk melakukan tugas itu. Sama seperti kita. Kemudian keraguan yang lain diungkapkan melalui Keluaran 4 ayat 1. "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan mendengarkan aku? Bagaimana bila begini? Bagaimana bila begitu? Bagaimana kalau nanti terjadi ini dan itu?" Musa merasa ragu-ragu dan khawatir. Dan yang terakhir, Musa mengungkapkan di Keluaran 4 ayat 10, Musa berkata kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tuhan, dia lebih pintar bicara, dia lebih mampu. Kenapa harus saya? Saya tidak punya kapasitas dan kemampuan untuk melakukan tugas itu. Sebenarnya, saudaraku, Musa merasa terhormat oleh karena tugas yang Tuhan berikan. Dia merasa itu sebuah kehormatan bagi dia. Tetapi, dia juga merasa gelisah dan khawatir karena mengikuti panggilan Tuhan dan mengambil tanggung jawab itu berarti juga harus meninggalkan zona nyaman dan kehidupannya yang normal. Dia harus keluar dari tanah Midian yang merupakan kampung halamannya. Dan dia juga akan membuat keluarganya harus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang baru. Oleh karena dia adalah seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Keluarganya perlu memberikan dia pengertian, toleransi. Mungkin kadang-kadang perlu lebih bersabar. Tetapi saudara, apa yang dilakukan Musa? Walaupun dia ragu-ragu, walaupun dia kadang-kadang tidak percaya bahwa dia sanggup, walaupun dia kadang-kadang merasa khawatir, dia mengambil sikap dan mengambil langkah untuk mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya, yaitu mengambil tanggung jawab itu. Pada saat ini kita belajar dari Musa bahwa kadang-kadang beriman tidak berarti kita bebas dari keraguan, kita bebas dari kekhawatiran. Yang kedua, mengambil langkah iman berarti kita bisa keluar dan kita harus keluar dari zona nyaman kita dan menghadapi ketakutan itu secara langsung. Dan yang ketiga, beriman itu berarti mempercayai rencana Allah di dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang kita merasa tidak mampu dan kita merasa kewalahan. Dari sini kita belajar bahwa iman bekerja di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan mengerti isi hati kita dan Dia menghargai kejujuran kita, apapun yang kita rasakan. Namun yang paling penting adalah tidak membiarkan keraguan, kekhawatiran, ketidakmampuan, perasaan tidak bisa itu menguasai diri kita sehingga kita tidak bisa mengambil langkah iman. Tetapi kita perlu mengambil langkah iman dengan berani dan menghadapi situasi itu dengan penuh percaya diri karena Tuhan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dari Musa kami belajar bahwa beriman tidak selalu kami bebas dari rasa ragu-ragu dan rasa khawatir. Beriman kadang-kadang berimplikasi kepada penyesuaian diri, beradaptasi pada sesuatu yang baru. Tetapi kami tidak mau perasaan kami menghambat kami mengambil langkah iman dan mengambil beban dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Mampukanlah kami supaya iman yang kami miliki adalah iman di mana kami dapat belajar dan berproses. Tapi tolonglah kami supaya kami semakin mengerti dan percaya bahwa dalam langkah iman ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami dan membuat kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.